Halo teman-teman semua. Halo. Jadi kami dari kelompok 1 Hukum Ketenagakerjaan akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Dari teman saya, Cabi Giri. Perkenalkan, nama saya Maria Fininti Agai. Saya Laurentia Carla Cimpatara de Joman. Saya Rika Fatadena. Dan saya Sergio Benedict Albinaldo. Saksikan video wawancara kami bersama adik-adik di Jalanan El Tari. Halo. Malam adek. Halo. Oke. Ade ini kakak bisa tahu ade nama siapa-siapa? Bisa. Cepat ya. Satu. Nama panjang. Ade nama siapa? Nama panjang. Ipan. Ipan. Nama panjang juga boleh. Nama panjang juga boleh. Bebas. Nama panjang. Levi Andi. Asik. Ade nama siapa? Karolus Christian Alvaro Andi. Panggil siapa? Upik. Upi. Kalau Ade Yohanes Putra Seran. siapa? Yohanes Putra Seran. Putra Seran. Dipanggil? Panggilan Putra. 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 Kalau Ade Sini saya. biasa panggil siapa? Cindy. Cindy. Oke, Cindy. Ade nih dari Kupang semua kah? Ya. Iya. Ya. Terus Ade itu kelas berapa? Yang ini kelas berapa? Semua sekolah toh? Sekolah. Sekolah. sekolah semua? Ya. Oke. Ade kelas berapa? 1. Kelas 2. Kelas 2. 4. Kelas 6. Oh, nah. Semua Kelas- SMP. 4 SMP atau 4 SMA? SD. 4 SMP. SMP. Ade nih dong ini kah? Kakak Ade. Oh, Oh, kalian dua kalian dua saja. kakak Ade. Dong kakak adik. Dua kakak Ade. Terus kakak Adi. kakak Ade juga. Oh, Oke. Kalian semua tinggal sekitar sini. Sonde. Kavia. CVT. Karvita. Berarti di belakang situ. Oh, semua kalian 4. Ya. Ini kira-kira Ade jualan apa? Koran. Mana? Kesini koran. Hah? Tiap hari jual koran atau ada yang lain? Ada. Ada. Yang bunga kalau kan keruk. Oh. Ada yang kalau jualan begini nih, start mulai dari jam berapa? 5. Beda jam 4. Jadi pulang sekolah siang, istirahat dulu, sore baru mulai jualan. Mandi baru jualan. Main kelereng. Sampai jam berapa? Main kelereng. Sekolah main Jualan dari jam 5 itu habisnya jam berapa? Kalian biasa pulang kalian jam berapa? Jam Jam 11. Kalau ini adik. Jam 10. Bitega di luar. Pulang sekolah. Terus kalau pulang tuh biasa sendiri atau orang tua jemput? Orang tua jemput. Berarti Ade nih jualan nih karena Ade punya mau sendiri kah? Mau sendiri ya? Biasanya kalau habis jualan gini, maksudnya untuk beli apa gitu? Jajan. Tahu. Bantu orang tua. Tabung. Biasanya Calon-calon orang Ade sukses. tuh kalau jualan begini biasa dapat berapa? Ade, Luna? Biasa dapat dari 40 ke atas. 40 ke atas. Ke atas. Berarti ini nih dari maksudnya orang tua kah yang ini atau ada orang yang Orang tua. dari orang tua? Oh, jadi koran begini orang tua yang ambil, terus ada mereka yang bantu jual. Ya. Ade punya mau atau memang Mau sendiri. Mau sendiri. Untuk bantu orang tua ya? Tapi kalian ini belajar tidak? Belajar tidak? Belajar. Belajar. Belajar Sebentar jam berapa? pulang jam berapa? 10. 11, ada yang 11, ada yang 10 ya. Kalau kalian pulang jam 11 bentar Kalau kalian cuma belajar. sampai pulang. Sekolah di mana? SD negeri 1. Sama. STGMI, Impres Nekoten 1. STGMI Di sana. Kalau misalnya ada dong ntar ini pulang jam 11, jam berapa belajar? Jam 10. Bagaimana nih? Jangan lupa belajar ya. Jam 12. Ini belajar jam 12. 10 malam. Dan percaya kakak. Dia pulang langsung ngorok. Oke baik teman-teman. Kira-kira ini saja hasil bincang-bincang kami dengan beberapa adik-adik kami. Untuk tahap selanjutnya akan kami diskusikan mengenai fenomena yang biasa disebut pengerjaan anak ini dengan kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan.
Saksikan video kami teman-teman. Dadah. Oke teman-teman, sekarang kami akan membahas mengenai hasil wawancara yang sudah kami lakukan kepada adik-adik di Jalan El Tari. Jadi di sini ada 4 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan dengan pekerja anak itu sendiri. Hal yang kedua berkaitan dengan hasil wawancara yang kami lakukan dengan adik-adik tersebut secara spesifik. Lalu yang ketiga berkaitan dengan tanggapan dari aparat setempat. Lalu yang keempat, yang terakhir berkaitan dengan kesimpulan. Jadi kami akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Oke, seperti yang kita tahu bersama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara tegas melarang pekerja anak di bawah usia 18 tahun. Iya, betul. Nah, kalau ada juga terdapat beberapa pengecualian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut nomor 13 tahun 2003 itu berkaitan dengan anak-anak yang diperbolehkan bekerja itu apabila ada izin dari orang tua ya teman-teman ya. Ada izin dari orang tua, lalu untuk jam kerjanya itu tidak boleh lebih dari 3 jam. Nah, 3 jam. Nah, selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja anak, ada juga Perda Kota Kupang itu sendiri, ada Perda Nomor 8 Tahun 2003 dan juga Perda terbaru yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tentang adanya Kupang sebagai kota layak anak. Jadi di situ adanya penekanan terhadap aparat ya teman-teman. Misalnya kayak dinas sosial, lalu ada Satpol PP, lalu pihak dari kepolisian ya dalam hal mengayomi masyarakat begitu. Jadi adanya penegasan bahwa Kupang itu harus menjadi kota yang layak anak. Nah, namun teman-teman, berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan kepada adik-adik di Jalan El Tari, kami menemukan beberapa hal yang dimana bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan itu sendiri. Baik, di saat kami mewawancari anak-anak di Jalan El Tari, kami mewawancari 4 orang anak. Jadi dari hasil wawancara dari 4 orang anak tersebut, kami mengetahui bahwa alasan utama mereka berjualan di situ yaitu untuk membantu perekonomian orang tua mereka, dan juga yang kedua itu karena salah satu orang tua mereka itu berjualan koran, jadi mereka juga berjualan koran di malam hari. Jadi salah satu ayahnya juga itu pekerja serabutan, jadi itu menjadi alasan utama atau motivasi utama mereka untuk berjualan di malam hari di Jalan El Tari juga. Jadi karena masalah ekonomi teman-teman. Oke. Selanjutnya. Jadi yang berikut juga ada alasan mengapa mereka memilih berjualan di Jalan El Tari. Alasan yang pertama karena di Jalan El Tari itu adalah merupakan tempat yang sangat ramai, jadi memungkinkan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Jadi yang kedua alasannya juga karena tempat yang mereka jual di situ juga tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Jadi memungkinkan mereka untuk berjualan tidak terlalu jauh dari orang tua atau dari pengawasan orang tua. Jadi yang ketiga mengenai jam kerja, jadi anak-anak itu mulai bekerja dari jam 5 sore sampai dengan jam 11 malam. Aduh, berarti itu sudah bertentangan dengan undang-undang karena maksimalnya kan 3 jam. Sedangkan mereka bekerja dari jam 5 sampai jam 11 malam. Nah, ini juga mempengaruhi dalam pendidikan mereka karena dari jam 5 sampai jam 10, sedangkan mereka pulang belum belajar. Pastinya kan sudah capek, jadi langsung tidur, jadi tidak ada waktu untuk belajar. Ini mengganggu proses mereka di sekolah. Betul teman-teman. Itu. Karena siapa sih yang tidak capek kerja dari sore sampai malam, baru sampai rumah belajar lagi, kan tidak mungkin, maksudnya bukan tidak mungkin, tapi kayak terkesan tidak sekali gitu ya teman-teman. Dan juga rata-rata anak-anak yang berjualan itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi rata-rata mereka itu dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 SD. Jadi penghasilan mereka dalam sehari itu menurut anak-anak yang kami wawancarai, penghasilan mereka dalam sehari itu sekisaran 40 sampai 50 ribu. 40 sampai 50 teman-teman. Oke, dan juga hasil wawancara yang sudah kita lakukan kemarin itu kita bertanya, mereka berjualan itu atas keinginan mereka sendiri atau
paksaan dari orang tua. Kira-kira kemarin mereka menjawab seperti apa? Baik, dari anak-anak kemarin mereka menjawab bahwa mereka berjualan itu karena keinginan mereka sendiri, bukan karena paksaan orang tua. Mungkin karena faktor utama juga karena dengan ekonomi, dan juga yang kedua mereka berjualan juga bersama teman-teman. Mungkin dari mereka berjualan dengan teman-teman, mungkin kayak mereka ikut lihat teman-teman berjualan, dan juga mereka Kayak sambil bermain begitu. Ya, sambil bermain. Oke. Jadi teman-teman, dari wawancara yang sudah kami lakukan kemarin juga, kami sempat mewawancarai aparat setempat yang kebetulan juga berjaga di sana, yaitu aparat kepolisian, karena posisi wawancara kami itu bertepatan dekat dengan jalan raya, jalan besar. Jadi Pak Polisi bertugas dalam menertibkan sekitaran lalu lintas sekitaran itu. Jadi teman-teman, kami akan menampilkan video tanggapan dari aparat kepolisian mengenai anak-anak yang berjualan tersebut. Selamat malam Bapak. Ya, malam. Bapak kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Dengan Pak Dewa. Kami mau memperkenalkan diri, saya Kenya. Saya Tia. Termasuk pengguna. Saya Richard Latarian. Keperluan apa mungkin yang mau ditanyakan ya silakan. Jadi begini Bapak, kami mahasiswa Fakultas Hukum Undana kan kebetulan ada tugas gitu Bapak. Tugas dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Jadi tugasnya kami wawancara adik-adik yang dalam hukum ketenagakerjaan itu Bapak bilangnya itu mereka itu masih pekerja di bawah umur Bapak. Jadi kebetulan karena kami wawancaranya dekat dengan jalan raya, jalan besar gitu, kami mau minta pendapat dari Bapak berkaitan dengan adik-adik yang bekerja tengah malam ini Bapak, baik dari segi keselamatannya atau mungkin ada tanggapan, pendapat, solusi dari Bapak berkaitan dengan adik-adik ini Bapak. Iya, baik. Mungkin terima kasih. Jadi memang benar kami juga sering melakukan teguran terhadap mereka. Ya hanya itu sebatas teguran saja. Tapi kan mereka mungkin karena kebutuhan ekonomi, karena apa ya kita juga tidak tahu toh. Nah, dari segi keselamatan ya sudah jelas sangat-sangat mengganggu. Dalam artian mereka juga kadang menyeberang seperti bermain gila di tengah jalan. Kemudian mereka juga masih anak-anak dan butuh perhatian dari orang tua. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka pada saat mungkin orang tuanya suruh berjualan seperti ini karena kebutuhan ekonomi. Di samping itu juga mereka juga berpikir sambil bermain ya. Jadi begitu, kalau mereka bermain lalu lalang di jalan, sangat-sangat tidak baik untuk keselamatan sebenarnya. Ya hanya kami juga sudah pernah informasikan ke dinas sosial, apalagi yang sering jualan koran di lampu merah, terutama di lampu merah Eltari itu kan sering kami tegur mereka. Sudah tengah malam, suruh pulang, ya tapi itu memang susah, susah. Artinya ini semua terkecuali mungkin dari instansi yang berwenang bisa menertibkan mereka, ya baru mungkin bisa mereka tertib. Kita juga tidak bisa keras. Kami kepolisian juga paling hanya menghimbau begitu saja. Tapi yang berhak untuk menindaklanjuti dengan hal seperti ini kan sebenarnya ada instansi-instansi terkait, seperti mungkin dinas sosial, mungkin satpol pp yang mungkin bisa tertibkan mereka, atau mungkin bersurat ke orang tuanya, atau bagaimana ya gitu. Itu sebenarnya mereka punya kewenangan. Itu sebenarnya. Kira-kira seperti itu Bapak. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ya, karena sama-sama. sudah menanggapi hal tersebut. Kira-kira begitu saja Bapak. Ya, oke, Terima kasih Bapak. ya. Selamat malam Terima kasih. Bapak. Malam ya.
Oke, jadi seperti cuplikan video yang sudah teman-teman lihat sebelumnya berkaitan dengan tanggapan Bapak Polisi berkaitan dengan anak-anak yang berjualan di El Tari, berjualan di Jalan El Tari. Jadi di sini kami ingin mempertegas bahwa Bapak Polisi sudah memberitahukan bahwa sudah ada koordinasi ya teman-teman, koordinasi dengan kepolisian, dengan dinas sosial, atau dengan Satpol PP. Tetapi teman-teman, pada saat Satpol PP melakukan razia terhadap anak-anak tersebut, mereka sudah tahu jadwalnya teman-teman, dan mereka langsung bersembunyi. Lalu dari dinas sosial juga kami rasa sudah ada ini ya, sudah ada kayak penanganan begitu, kayak memperhatikan mereka begitu. Tapi mau tidak mau karena adanya tanggungan ekonomi dari tuntutan ekonomi dari orang tua, jadi mau tidak mau adik-adik tersebut mungkin digerakkan oleh hati nurani ya teman-teman, mereka membantu orang tua. Oke teman-teman, kira-kira pembahasan inti kami hanya sampai di situ saja. Jadi kami akan memberikan kesimpulan dari pembahasan kami. Jadi anak-anak yang berjualan ini merupakan tindakan ilegal karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya di pasal 69. Karena di pasal 69 itu pengecualiannya itu yang bekerja di usia 13 sampai 15 tahun, tapi dengan syarat bekerjanya hanya 3 jam. Tetapi untuk anak-anak yang berjualan di sekitar Jalan El Tari itu usianya itu sekitar 6 sampai 12 tahun. Usia anak SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan juga jam kerjanya. Iya, jam kerjanya juga lewat dari 3 jam. Lewat dari 3 jam dan sangat mengganggu dalam proses belajar mereka. Jadi pihak kepolisian setempat juga sering menegur anak-anak karena El Tari itu kan jalan ramai. Jadi anak-anak ini berjualan kadang menyeberang jalan sembarangan, jadi takutnya ada kecelakaan di situ, seperti itu. Oke baik teman-teman, jadi sekian pembahasan dari kami berkaitan dengan hasil wawancara yang sudah kami lakukan dengan adik-adik ya yang berada di Jalan El Tari. Semoga pembahasan ini bisa menjadi ilmu baru bagi teman-teman yang kebetulan belum tahu tentang hal-hal seperti ini, dan juga kami tahu bahwa apa yang kami katakan dari cara berbicara, apa yang kami lakukan masih sangat sangat jauh dari kata sempurna. Karenanya kritik, terus saran, dan hal-hal yang lain kami butuhkan dari teman-teman sekalian. Sekian teman-teman. Sampai jumpa.